Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Jalan rusak berat, warga di Lombok Tengah terpaksa menandu warganya yang sakit menuju puskesmas. Berkomplot edarkan ganja, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Kenalkan kekayaan tradisi budaya kepada wisatawan. Ratusan warga di Lombok Tengah menggelar Parade Putri Mandalika. Pemuda bernama Dendi, 26 tahun, diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya. Tersangka diringkus di Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita 1 unit sepeda motor milik korban yang sempat digadaikan oleh pelaku. Penggelapan itu berawal saat korban meminta tolong Dendi agar menebus sepeda motor yang digadaikannya di salah satu perusahaan pembiayaan karena telah jatuh tempo. Namun tanpa persetujuan dari korban, sepeda motor tersebut justru digadaikan kembali ke orang lain, kemudian tersangka kabur tanpa ada kejelasan. Pelaku menerima gade motor dari korban sendiri dengan akad gade waktu itu 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, korban akan menebus sepeda motornya dengan harga 2 juta, tetapi sepeda motor tersebut sudah dipindah tangankan oleh pelaku tanpa izin dari korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian 12 juta harga sepeda motornya. Tersangka mengakui perbuatannya menggelapkan sepeda motor korban karena kepepet untuk membayar utang. Ada orang nggak ada motor saya, tapi saya orang nggak ada motor, terus oper. Si doper berapa ada gade? 2 juta, Si doper 7 juta. 7 juta. Pemilik motor sudah nebus nggak? Udah Sudah. Berapa dia nebus? 2 juta 200 200. Terus yang 200.000 itu sebagai apa itu? sebagai bunga. Sebagai bunga gade 200.000. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Anwar, 26 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, atas informasi rekannya berinisial DM yang telah ditangkap sebelumnya. Dari tangan Anwar, polisi menyita ganja seberat 65,70 gram, ponsel dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Polisi menyatakan penangkapan tersangka karena diduga kuat merupakan pemilik ganja yang diedarkan oleh tersangka DM. Selain berkomplot mengedarkan narkotika, keduanya juga merupakan pemakai narkoba, dibuktikan dari hasil tes urinnya yang positif. Terduga pelaku yang kami amankan di wilayah Ampenan, kami mendapat informasi bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang kita dapatkan di TKP di Ampenan, ternyata mereka mendapatkan atau membelinya dari saudara CA. Kemudian malam itu juga kami melakukan pengembangan dan sekitar pukul 2.30 WITA kami mengamankan saudara CA di lokasi tempat tinggalnya, yaitu sebuah rumah di Dusun Langko Barat, Desa Langko, Kecamatan Lingsar. Dia kan minta buat make. Nah, saya belinya kan 2 juta. Nah, saya kasih setengah buat dia biar ada dia pakai gitu kan. Tapi balikin uang saya 1 juta. Sudah dibayar atau belum? Belum. Belum. Berapa Bapak kasih dia, berapa dengan harga berapa? 1 juta. 1 juta.
Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria dan seorang wanita berinisial SE dan WS diringkus tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga berkomplot dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keduanya diringkus di rumahnya di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram atas laporan belasan korban yang merasa tertipu jasa penyaluran calon pekerja migran yang dikelola para tersangka. Polisi menyita 60 lembar ijazah, akte kelahiran, 1 bendel surat kerjasama, dan belasan bukti transfer bersama 3 buku tabungan sebagai barang bukti. Keduanya mengiming-imingi korban berangkat kerja ke Jepang dengan gaji puluhan juta rupiah dengan dana rekrutmen mulai 30 hingga 40 juta rupiah per orang. Tersangka SE berperan sebagai pemilik perusahaan penyalur, sementara WS memiliki lembaga kerja dan kursus pelatihan. Ada 17 korban yang kita lakukan pemeriksaan, sedangkan ada 11 korban lainnya yang belum melapor. Jadi total korban sebenarnya ada 28. Direkrut oleh tersangka WS. Jadi dalam kasus ini ada 2 tersangka. WS alias IW dengan modus operandi kerja magang ke negara Jepang melalui PT Radar Sumedi Effendi Indonesia atau PT RES EI, dan para korban mengeluarkan uang berkisar 30 sampai dengan 40 juta per orang untuk pendaftaran. Orang tua korban mengaku melaporkan para tersangka karena anaknya tidak kunjung diberangkatkan sesuai janji. Perjanjiannya itu kalau paling cepat bulan 9, paling lambat bulan 1 2025. Tapi sampai saat ini tidak ada, anak saya tidak pernah diinterview. Itu pun sudah ada pembatalan dari anak saya kemarin untuk di pengapakan makanan itu. Nah, Uang yang ibu udah keluarkan berapa? sudah 30 juta. 30 juta semua. 30 juta. Ada yang 40, ada yang 30 lebih. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda 600 juta rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kepolisian dari Satlantas Polres Lombok Barat memiliki cara unik untuk menyadarkan warga agar mematuhi aturan keselamatan dalam berkendara. Seperti yang dilakukan di Jalan Abdul Karim, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri pada Selasa pagi, puluhan petugas menyiapkan hadiah kejutan bagi pengendara yang tertib dan mematuhi aturan lalu lintas. Bagi warga yang menggunakan helm dan melengkapi diri dengan dokumen serta SIM, polisi memberikan bingkisan 1 plastik sayuran segar berisi kangkung, tomat, kol, dan jagung untuk dibawa pulang. Namun sebaliknya, bagi pengendara yang ketahuan melanggar, polisi memberikan teguran lisan, peringatan, hingga sanksi tilang sebagai efek jera. Kegiatan itu dilakukan sebagai sosialisasi untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan menyosialisasikan penggunaan alat keselamatan. Jadi memang pada pelaksanaan operasi keselamatan Rinjani 2025 untuk Polres Lombok Barat ini ada yang berbeda. Jadi pada hari ini kita bagi masyarakat yang tertib berlalu lintas ya, menggunakan helm, kendaraannya lengkap, spion lengkap, platnya nomor lengkap, SIM STNK lengkap, kita punya reward. Dan pada saat ini Satlantas Polres Lombok Barat memberikan reward berupa sayuran. Dan di dalam sayuran tersebut ada himbauan juga untuk masyarakat biar tertib berlalu lintas. Jadi kenapa sih kita melaksanakan kegiatan seperti ini? Jadi untuk memotivasi masyarakat di luar sana, yuk Semeton Lombok, khususnya warga Lombok Barat untuk selalu tertib berlalu lintas. Oh, makasih.
Keren banget sih, soalnya kan selain kayak sebagai reward juga karena kita udah tertib kan, jadi kayak banyak orang pasti bakal belajar buat tertib, siapa tahu dapat reward yang sama. Tumben ya ini. Iya. Biasanya gimana kalau orang razia? Biasanya cuma razia aja terus suruh tunjukin SIM sama STNK aja. Kalau mbaknya gimana? Maksudnya Ada SIM-nya tadi? ada lengkap kok semuanya. Operasi serupa rencananya akan digelar di sejumlah lokasi secara bertahap hingga tanggal 23 Februari untuk mendukung gerakan Operasi Keselamatan Rinjani 2025 yang digelar Polda NTB demi meningkatkan disiplin dan kepatuhan berlalu lintas. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.